Sepertinya akan ada video-video baru bermunculan, ya kan? Di beberapa hari ke depan. Iya, yang penting cuan. Iya. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangannya mana dong, biar semangat sore hari ini. Aku tuh paling suka abis countdown tadi ya. 3, 2, 1. Terus kayak ada beat-beat yang bikin pengen kayak goyang gitu loh. Apalagi hari ini kan malam minggu ya. Nah, buat sahabat Daihatsu semua yang lagi di rumah, aduh gimana mau goyang kan masih pandemi, nggak bisa kemana-mana. Ya udah ikutin Inspiring Class aja ya kan. Halo, aku mau menyapa lagi buat sahabat semua yang baru bergabung. Selamat datang di It's Time to Rock Your Alter Ego. Ini adalah sebuah inspiring class yang dimana teman-teman bisa belajar banyak banget. Sahabat mau belajar tentang apa? Kemarin itu kita udah ada kelas soal videografi ya. Ada kelas juga soal podcast. Terus yang beberapa minggu lalu itu ada digital art. Dan hari ini pastinya topik yang berbeda lagi tapi nggak kalah serunya ya. Buat yang mau cuan bisa. Apapun yang kalian lakukan di hidup ini ternyata bisa cuan ya. Salah satunya adalah main game ya kan. Oke, tema Inspiring Class saat ini adalah Let's Play Seriously. Maksudnya apa sih? Iya benar, dari main game aja kamu bisa menghasilkan dan kalau misalnya kamu serius bisa kayak tamu aku yang hari ini. Nah, buat sahabat yang mungkin suka main games gitu ya, suka mabar, suka bikin konten gaming, pas banget hari ini. Karena hari ini narasumber aku adalah Steven Kurniawan atau yang lebih dikenal dengan nama Marsha ya. Jadi sedikit profil dari Kak Marsha pastinya semua yang di sini udah agak sedikit tahu gitu kan. Tapi mungkin mau tahu-tahu lebih lanjut ya. Kak Marsha ini merupakan seorang mantan pro player dari tim-tim besar di Indonesia. Ini aku nyontek sedikit ya. Ada RRQ, ada EVOS, ada Louvre, sama Aerowolf. Oke. Nah, sekarang Marsha ini berfokus sebagai seorang streamer dan juga dengan timnya, tim yang baru nih, aku baru nonton di YouTube channelnya juga. Nama gengnya itu adalah Geng Kapak. Nanti kita bakal tanya kenapa namanya Geng Kapak gitu ya. Jadi langsung aja kita sambut yuk, Steven atau Marsha. Halo semuanya, apa kabar? Baik, halo Kak Steven, keren Halo. banget. Ini lagi ada di mana Kak? Lagi ada di studio sih. Wih, keren. Ini studio kita 11-12 gitu ya? Oh iya. Anak game banget nih. Game banget, banyak lampu biru, ungu gitu ya. Iya. Tapi Kak, aku mau ini dulu ya, pengen memberikan sebuah statement. Kenny itu bukan seorang gamer Kak, jadi mohon bimbingan ya. Siapa tahu aku bisa jadi pro player juga. Ah elah. Tapi pernah main game? Iya. Apa? Gimana? Pernah main game? Pernah main game sih, Among Us terakhir yang aku main. Oh iya. Game apa? Game gampang ya. Iya, game. Iya. Game Siapa tahu bokong. aku bisa jadi geng kapak juga kan? Amin. Nah Marsha, mungkin aku mau nanya kabar dulu, terus begitu kesibukannya apa sekarang gitu. Aku sebenarnya baik banget, lagi cuman sedikit sibuk aja. Karena kalau misalnya kita gamers, biasanya kalau kondisi lagi pandemi gini nih malah lebih banyak kegiatan. Iya. Online soalnya kan apa-apa online, jadi waktunya lebih terbagi gitu. Iya. Terus Kak, pas pandemi itu awal-awal mungkin ya kan biasanya kalau gamer emang di rumah gitu kan. Nah, ini pas pandemi ya udah kayak kegiatan biasa aja gitu. Ada perubahan nggak sih? Sebenarnya itu mungkin pro player ya. Kalau udah jadi content creator ataupun streamer kayak aku mungkin harusnya lebih banyak di luar. Oke. Jadi di rumah, di studio gitu. Iya. Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih, kapan nih kira-kira geng kapak ikutan MSC nih? Belum, orang belum lulus. Masih janin Kak, masih belum ikut MPL aja belum. Siapa tahu langsung melesat kan? Ini sekarang MSC lagi berlangsung ya?
Lagi berlangsung hari Ya, ya. ini playoff. Oke, kakak ngikutin juga perkembangannya nih? Ikutin banget. Ngikutin banget. Yes. Sepertinya akan ada video-video baru bermunculan ya kan di beberapa hari ke depan. Iya, yang penting cuan. Iya. tadi tadi kan aku opening udah gitu kan. Siapa tahu ya teman-teman mau cari cuan dengan di rumah dengan main game. Biasa kan itu nyokap kan suka marah-marah tuh Kak. Ya, Kan? benar. Teman-teman berikan inspirasi, kasih fotonya Kak Marsha. Nih yang sukses gitu kan. Wih, belum lah, masih jauh, masih jauh. Kak, tapi aku tuh pengen nanya banget deh. Ini kan alter ego gitu ya. Kita lagi ngomongin alter ego gitu. Pertama dari nama Marsha dulu. Karena nama sebenarnya adalah Steven Kurniawan. Iya. Terus Marsha itu diambil dari mana tuh Kak? Dari kartun sih sebenarnya. Tahu Masha and the Bear gak? Tahu, lah beneran dari Marsha and the Bear. Iya. Wow. Suka aja kecil-kecil lucu nakal gitu. Iya, baik. Tapi Marsha and the Bear sekarang banyak di Mampang loh Kak. Boneka Mampang. KW jelek lagi. Agak sedikit bernoda ya. Iya. Iya. Oke, jadi pertama itu gara-gara suka sama Marsha and the Bear. Iya. Oke, terus gara-gara lihat kartunnya ya kebetulan sebenarnya main game kan nickname-nya apa aja kan di input ya udah kebetulan lagi nonton ya input Marsha and the Bear aja. Sebenarnya Masya, cuman gua Marshain aja gitu. Oh, baik. Emang gamer ini tuh kayak apa ya? Ide-idenya kreatif gitu. Dari apa yang dilihat langsung dikasih nama, terkenal tiba-tiba ya kan? Sebenarnya itu nggak kreatif, itu copycat. Tinggal lagi lihat kartun ya udah. Maksud aku tuh inspirasi bisa muncul dari mana aja kan? Ya betul, bisa dari mana aja sih. Experience, apa yang lagi frontal dilihat. Iya. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, mungkin perjalanan kali ya, kan kayak banyak orang yang tahu ketika kakak followersnya atau viewersnya tuh udah banyak banget gitu di YouTube gitu kan. Tapi nggak tahu nih awal perjalanan dari seorang Marsha itu gimana. Nah, boleh nggak sih Kak kita dikasih tahu nih? Awal perjalanan sih, wah bener-bener panjang banget ya. Iya, nggak apa-apa Kak, kita bisa 7 hari, 7 malam, seminggu, sebulan boleh. Aku dulunya tuh sempat jadi sales, sempat jadi ya karyawan-karyawan biasa lah. Ya. Setelah itu aku main game. Aku tuh anak Dota dulu, anak Dota. Parah sampai bener-bener kayak kurang tidur, segala macam. Tapi akhirnya stop. Setelah itu nggak pernah main game lagi tuh setahun atau 2 tahun cuman main game Get Rich atau apa gitu ya. Yang dari HP. Nah akhirnya gue lihat di BBM itu ada iklan Mobile Legends. Ada iklan Mobile Legends, wah ini MOBA nih bisa dari HP. Wah gue kaget kan, ya udah langsung gue download, langsung gue mainin. Seru juga ya, walaupun waktu itu agak kentang sedikit ya gamenya ya. Nah, habis itu ya gue mainin. Mungkin bisa terbilang jago lah, jago. Keren. Terbilang jago, kayak istilahnya tuh bener-bener baru main seminggu langsung legend waktu itu. Dulu belum ada mythic, legend udah paling tinggi. Udah main setahun 6 bulan kemudian bikin tim turnamen nggak pernah kalah. Akhirnya diakuisisi sama RRQ. Aku ke Jakarta tuh sendirian. Ketemu Pak Ape, aku bilang kalau mau tim aku ya aku mau fasilitas, aku mau gaji, aku mau segala macem lah. Akhirnya difasilitasin. Akhirnya bergabunglah sama RRQ tim aku. Ya udah tuh sampai turnamen ya banyak juga dapat gelar. Habis itu semenjak adanya MPL itu kan satu Indonesia benar-benar kayak profesional league-nya lah.
Nah, itu mulai ada penurunan, juara 3, juara 2, juara 3, juara 2, juara 2, juara 2, juara 2, sampai dijulukin King Runner Up. Oke. Runner up terus, gak pernah di Presiden Cup, MSC, MPL, dimanapun runner up. Ya paling yang juara 1 tuh kayak Mobile Legends All Star, yang Backcraft turnamen, turnamen TNI, yang bukan resmi dari resmi sih, cuman yang turnamen yang idola orang gitu loh. Ya itu akhirnya gue ujung-ujungnya pindah tim, juara 2, masih juara 2, masuk ke Aerowolf. Oke. Ini sebenarnya singkat cerita aja ya. Iya. Nah, habis itu masuk ke Aerowolf, akhirnya kalah tuh. Juara, bener-bener kalah banget. Nomor 7 atau nomor 8. Wah, itu udah berjalan sekitar prosesnya udah 3 tahun ya, 3 tahunan. Nah, kalah gue langsung pensi dari situ. Oh, baik. Ya. Karena apa ya? Di pro player tuh nggak gampang, Kak. Ya, benar. Pertama, ngorbaninnya waktunya benar-benar banyak. Kedua, gue ngorbanin penghasilan yang benar-benar bisa gue dapat banyak gitu. Ya. Tapi kalah gitu, buat apa gue korbanin? Ya udah, gue putusin buat pensi aja. Tapi waktu pas pensi itu udah mulai bikin konten tuh, Kak? Justru waktu di EVOS udah mulai bikin konten. Cuman kan gue maunya juara gitu, nyarinya juara. Jadi gue stop kontennya, live streamingnya juga seadanya, nggak fokus kayak sekarang kan. Iya, benar. Jadi gue cuma berarti yang tadi mengorbankan semuanya itu karena terlalu fokus sama pro player ya gitu ya? Iya, sampai keluarga dikorbanin, kan kita nge-GH bareng gitu, nggak bareng. Habis itu ya banyak hal banget soal kalau mau jadi pro player tuh kayak pengorbanannya tuh bener-bener lu harus korbanin semuanya gitu. Itu pun belum tentu juara ya. Yes. Karena masih banyak orang-orang yang juga mungkin effortnya sama gitu kan. Iya, benar. Waktunya juga, wah luar biasa. Benar. Ini menurut aku ini bakal menarik banget dibahas, soalnya jujur kalau dari sisi Kenny-nya sendiri ini kan bener-bener berbeda nih Kak, dunia kita gitu kan. Jadi jadi kita bakal ngobrol lebih panjang lagi. Nah, kalau di konten-konten ini, kapan kira-kira Kak Marsha itu tiba-tiba kayak, yaudah deh bikin konten deh, coba-coba gitu, memberanikan diri keluar dari comfort zone itu. Jadi kan tadinya fokus sama main, terus sekarang udah deh membagi waktu untuk bikin konten deh gitu. Dan tujuan bikin kontennya apa sih Kak kira-kira? Sebenarnya aku bikin konten itu tuh kalau channel aku ya, sebenarnya aku natural aja. Jadi kayak aku kan live streamer, jadi apa yang di live stream itu yang seru banget menurut viewer seru, malah mereka minta upload, ya udah aku upload gitu. Oh, oke. Gitu. Sisanya kayak ya sebenarnya live streaming aku sih yang benar-benar konten request itu tuh yang benar-benar kayak lagi in banget. Kayak mereka mau gua main Among Us. Kayak gua kan dipanggil Ler tuh sama viewer. Ler, main Among Us gitu. Ya udah kita main Among Us. Ler, Little Nightmare 2 gitu. Ya udah kita main Little Nightmare 2. Soalnya kalau dari presisi viewer aku mereka tuh pengen lihat ekspresi. Iya. Kak, maaf sebelumnya kayaknya agak kepencet mute deh. Oke. Nah. Ke-mute sendiri ya bisa. Iya, jadi mungkin itu gitu ya. Jadi kalau untuk konten lebih natural aja karena juga live streaming dan di record. Jadi bener-bener kejadian saat itu ya apa yang terjadi gitu kan. Iya, betul. YouTuber kan yang akhirnya itu Kak, kehidupan nyatanya tidak sesuai dengan apa yang ada di YouTube gitu ya. Iya, betul sekali itu Kak ya. Tiba-tiba kita jadi julid torte ya kan? Nah, tapi Kak, kalau misalnya bisa disuruh pilih gitu ya, kayak mendingan main jadi pro player atau bikin konten di YouTube gitu. Nah, sebenarnya itu ada faktor yang bersangkutan ya kayak soalnya kalau lu nggak jadi pro player dulu, apa yang viewer lihat dari lu gitu loh.
prestasi lu apa? Kenapa gua harus nonton lu gitu. Habis itu lu mau jadi content creator game ya. Ini berbicara soal game ya guys ya. Guys. Kebiasaan live. Oh, baik. Pemirsa. Ini berbicara soal game ya. Kalau misalnya orang lo oke lah, banyak banget Kak teman-teman aku yang nyobain. Tapi mereka nggak ada apa ya, effort untuk kontennya gitu. Sebenarnya Kak ya. Cuman ada juga kayak contoh misalnya temen aku yang diem tapi dia jago banget. Nah, itu kontennya kan jadi lebih ada sulit yang ya? Karena nggak komunikatif gitu ya. Iya, gitu. Iya. Untung Kak Marsha ini juga suka ngomong ya. Jadi kayak cucok gitu loh. Bukan suka lagi kayak judes. Ya, aku nonton tuh yang di video perkenalan geng kapak itu, temennya baru mau ngomong udah disuruh stop aja Kak. Tapi lebih seru mana sih main untuk turnamen gitu ya? Itu kan mungkin deg-degannya tuh kayak lebih ada gitu kan? Atau untuk konten di channel sendiri yang bisa menjadi diri lo sendiri Kak? Jelas turnamen Kak. Kalau kayak aku ya bener-bener menurut aku, nggak tahu menurut orang. Menurut aku gamers banget. Aku lebih ke turnamen, soalnya kompetitifnya tuh kayak aku panas gitu. Kalau misalnya lihat orang jago tuh panas. Kayak pengen ngelebihin, kayak pengen ngalahin. Habis udah ngalahin tuh kayak lega gitu. Habis apalagi main di panggung kan, main di panggung yang hype-nya dapet banget, disorakin banyak orang gitu kayak wah bener-bener inilah, apalagi pas lu angkat piala Kak. Kebanggaan itu udah paling puncak ya. Gila, iya bener. Langsung kayak setelah itu tuh kayak lega banget, langsung liburan dengan tenang gitu. Iya. Tapi gara-gara ngomongin liburan main game juga nggak? Liburan enggak. Aku kalau misalnya keluar malah jarang main HP Kak. Oh iya, itu life balance ya. Kalau sekarang kan nggak bisa tuh keluar tanpa handphone. Kalau Kak Marsha malahan keluar dari rumah nggak boleh bawa handphone. Iya, malah temen aku nggak boleh ansos, nggak boleh. Lu keluar malah main HP gitu, malah gue ngomongin kadang. Wah, seru sekali. Baik. Nah, ini kita mau nampilin juga sebuah video yang bisa mungkin menggambarkan situasi gimana pas Kak Marsha ini menjadi seorang pro player ya. Kita saksikan yang ini. Mereka nggak mau kasih napas, udah ada saya. Jangan kasih kendor, Joni. Langsung didorong begitu saja. Aura, samain orangnya Pak. Ayas. Tamparin tim Bung Adi Junior dan Marsha bisa mengeluarkan juga tentunya, dan ini cukup berbahaya untuk Outrigger dari seorang Marsha. Milo Bapa Harus mati oleh seorang Aura. Play Marsha. Saya udah lihat di mana. Terus kiri. Kenapa Cok? Apa sih? Halo, sumpah dari tadi si Eri. Wow, seru banget Kak. Tapi pas botak gitu terus pas main Among Us kok jadi mirip ya Kak ya? Iya Kak, soalnya kalau aku dipakai kostum astronot sama jadinya. Iya. Wah, tapi itu bener-bener game nuduh sih. Parah, itu tuh game dosa sih menurut gue. Banyak nuduh, banyak bohong, ngebunuh. Tapi seru banget kan? Kak. Seru banget.
Iya. Dan gue tuh ingat banget itu kan bukan pandemi pas awal sih, tapi pandemi yang pas kita benar-benar pemerintah tuh nggak bolehin kita kemana-mana. Terus yang tuh tutup jam 7, jam 5 gitu kan. Jadi benar-benar kita menghabiskan waktu untuk Among Us sih pas itu, ya nggak sih? Timing yang pas sekali. Iya. Tapi gimana sih Among Us tuh apa kabar sih sekarang? Kadang aku masih mainin sih. Kadang-kadang kalau misalnya lagi gabut, lagi bosan main game lain gitu. Pas lagi ada 10 orang juga gitu. Yeah. Seru banget kalau sambil streaming gitu, Kak. Oh, oke. Biasanya main di ini apa? Ruangan apa? Yang apa ya? Yang space itu loh, ada benerin roket. Ada yang listrik sama CCTV-nya deket itu loh. Nah, iya benar-benar. Terus orang-orang tuh suka ngumpetnya di CCTV, ya kan? Abis ngebunuh di listrik, sok-sok lihat CCTV. Terus abis bunuh kayak, enggak, tadi gue di ruang CCTV gitu. Padahal dia yang bunuh. Itu saya maksudnya. Abis itu banyak temen yang nggak ngetas. Iya benar-benar. Cuma jalan-jalan doang. Jalan-jalan. Gue walaupun udah jadi arwah, gue tetap kerja loh. Masa? Oke, Kak. Ini kan tadi kita udah lihat ya, kayak seru banget gitu ya. Nah, cuman mungkin nggak semua orang kan bisa main kayak mungkin langsung Mobile Legends gitu. Nah, kalau untuk pemula gitu, atau mungkin untuk kayak yang pengen jadi gamer gitu, tapi nggak tahu nih ada tipe-tipe apa aja dan nggak tahu cocoknya itu apa. Gimana sih Kak cara memulainya dan memilih game yang tepat buat kita? Nah, kalau zaman sekarang itu kayak kalau zaman sekarang tuh enak, udah banyak content creator. Jadi kayak lu pengen main Mobile Legends misalnya, kayak lu banyak konten-kontennya gitu loh. Ada yang menganalisa game, ada yang ngasih tahu cara gameplaynya, ngasih tahu info atau segala macam. Ada juga yang kayak misalnya buat konten bacot doang gitu. Iya banyak. Jadi kayak banyak sosok yang menginspirasi atau yang bisa diikutin sehingga lu bisa berbuat sesuatu gitu, Kak. Kalau dulu aku agak susah, Kak, karena kontennya nggak ada. Jadi belajar sendiri. By the way, itu tahun berapa ya, Kak? Pas mulai 2016 pertengahan. Oke. Nah, berarti first thing first gitu ya. Kalau misalnya mau memilih waktu Kakak memulai karir ini kan kayak team up gitu kan, ketemu sama teman-temannya juga. Nah, itu gimana tuh cara dapetin teman-temannya juga? Iya, nggak boleh angku sih jadi orang, Kak. Nggak boleh sombong gitu, ya ramah aja kayak. Ya sekarang kan banyak aku lihat orang yang ngereng, bacot banget, ngatain orang, ya gimana Kak ya? Iya. Harus banyak-banyak kenalan gitu kali ya? Iya, banyak kenalan, ya humble sama orang. Aku dulu kan sering banget tuh yang jago, aku ajak main gitu, mabar akhirnya. Habis itu udah nggak jago lagi, ya aku tinggalin, cari yang lebih jago lagi. Iya bener, supaya kita level up juga, bener kan? Iya. Bener. Oke, nah kita masuk yang lebih seriusnya lagi nih Kak. Dulu kan Kak Marsha ini kan pernah menjadi seorang pro player. Mungkin nanti bisa balik lagi gitu kan, someday. Gak tahu sih. Tiba-tiba ada yang mau hire gitu Kak. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya. Enggak, sekarang kan bukan tim sendiri ya. Kenapa ada yang hire? Iya, maksudnya ada yang mau suntik-suntik ya kan? Waduh. Oke, nah tapi aku pengen nanya sih, sebenarnya suka dukanya jadi pro player itu apa sih Kak? Ya balik lagi ke tadi sih Kak, kalau duka ya waktu lu bener-bener habis. Jadi dia tuh bener-bener kayak lu latihan itu Kak 12 jam sehari. Wow, iya. 12 jam itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam loh. Habis itu lu harus live streaming. Ya lu paling istirahat sebentar lah. 3-4 jam gitu ya. Iya. Udah harus bersiap lagi. Tapi aku pernah nonton sih, ini salah satu pemain Korea juga yang suka ikut-ikut turnamen gitu. Beneran gitu kayak saatnya apa tuh namanya latihan, ya bener-bener latihan, bener-bener nggak boleh kemana-mana gitu. Iya bener. Bener-bener kayak
ada waktu-waktunya di saat tidur ya lu harus tidur, lu nggak boleh kayak mau main game lagi nggak boleh gitu. Iya benar Kak. Jadi libur tuh cuman hari Minggu kalau nggak salah. Hari Minggu tuh bebas. Nah, yang sukanya paling pas udah juara Kak. Benar. Udah juara. Tapi kita ada sukanya juga di mana kita tuh membentuk chemistry sama tim kita, bonding tim. Itu jadi kayak merasa keluarga banget. Benar-benar. Nah, aku sebenarnya agak penasaran nih Kak. Kakak boleh jawab, boleh enggak juga gitu ya. Kan ketemu KCI yang kebetulan juga adalah gamer gitu kan. Itu gimana sih? Maksudnya gini, pasti yang udah punya pasangan gitu, biasanya ya 60% lah, itu nggak didukung gitu. Ini kebetulan dapat pasangan yang juga gamer kan kayak wow, impian semua lelaki gitu kan. Iya, ya gara-gara game juga. Iya. Sebenarnya itu kasih tahu kita boleh gak sih? Ya ketemunya sih ya dari ya lihat foto profil sih sebenarnya. Wah cantik nih, ajak mabar mabar. Oh mabar. Iya. Tuh ya teman-teman yang ikut sini, ayo ajak mabar cewek-cewek di luar sana ya. Terus kebetulan gua kan jago banget tuh kan waktu itu. Bener. Jadi gua tunjukin tuh, wih skill gua, wih. Nah, bentar. Kalau misalnya nih kita mau deketin gebetan gitu ya, kita harus menunjukkan semuanya atau membiarkan dia menang? Gua sih waktu itu lebih menunjukkan. Habis itu next game-nya lagi, gua kayak nge-up dia lah gitu. Oh, oke. Jadi biar dia, ayo sini. Nah, ini kamu bunuh nih. Nanti dia bunuh. Wih, monster kill dia. Wih, seneng banget dia kan. Wih. Jadi memberikan kesempatan juga gitu ya? Iya, diiringin. Iya. Wow, ternyata guys, kelas kita hari ini itu banyak juga tips-tips yang lain ya, bukan hanya bermain game, tapi juga mendapatkan jodoh. Luar biasa. Ini inspiring class sekali nih. Ya, jangan malu-malu ajak cewek, jangan insecure duluan. Benar. Tunjukkan kalau ternyata jadi seorang gamer juga bisa mendapatkan jodoh dan juga membiayai hidupnya ya Kak ya. Oke, lanjut lagi. Jangan terlalu fokus ke itu gitu. Tapi kakak kalau mau mabar boleh nanti. Oh boleh. Aku bisa mabar. Asik. Kalau ada yang mau jadiin aku monster kill kan? Aduh. Nih Kak, aku mau nanya deh. Sekarang kan game itu bener-bener banyak banget gitu ya. Trennya juga berbeda-beda gitu kan. Menurut kakak sendiri, menurut Kak Marsha sendiri, gimana sih tren gaming sekarang gitu? Tren gaming sekarang ya? Sekarang itu lebih ke... Nggak berubah sih Kak, kompetitifnya sih. Kompetitifnya ya. Kompetitifnya malah sekarang itu lebih ke support dari mana-mana gitu loh. Benar. Jadi kayak lu yang even lu pernah kakak nggak main Mobile Legends nggak sih Kak? Aku enggak lagi Kak. Enggak ya. Jadi di Mobile Legends tuh ada namanya tanker Kak. Tanker itu tuh lebih ke ngasih badan gitu. Ngasih badan tuh, nih gua mati biar temen gua bisa bunuh gitu. Wow, iya. Nah kalau dulu tuh kayak kalau lu misalnya mati, habis itu temen lu bunuh, ya yang tanknya ini sad boy. Sad boy, temennya yang MVP, lu-nya yang sad boy gitu loh Kak. Iya benar. Nah kalau sekarang itu tuh udah banyak support, terus dia jadi kayak perhitungannya semuanya keluar. Oke. Berarti main logika juga ya? Game sense sih, lebih ke ada bakat juga Kak. Oh baik. Oke. Nah, siapa sih sebenarnya sosok gamers atau kreator yang menginspirasi? Tadi kan kakak udah bilang gitu ya, pas zaman kakak pas mulai, ya sebenarnya belum terlalu banyak yang terekspos dan memberanikan diri akhirnya bikin konten di Instagram atau di YouTube gitu kan. Tapi kalau boleh satu nama aja, mungkin dari lingkup kakak atau mungkin yang dari luar negeri gitu. Sebenarnya aku jujur aja nggak ada sosok yang menginspirasi dari dunia game ya. Diri sendiri boleh kok Kak? Enggak, aku dulu tuh salut sama Jackie Chan.
Jackie Chan, baik. Malah laga ya. Iya. Benar-benar. Mereka dia bertarungnya udah jatuh dari atas genteng aja nggak mati-mati, luar biasa. Pekerja keras gitu kan, habis itu dia orangnya baik banget kayaknya. Benar. Wow. Oke. Nah Kak, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Jadi semoga sebagai seorang pro player dan sekarang juga menjadi content creator, mungkin Kakak bisa sampein gitu sih, apa sih yang belum kesampaian sekarang, sama mungkin apa harapannya gitu kali ya untuk game di Indonesia sendiri? Belum sampai sekarang ya. Aku pengen ini sih sebenarnya ingin jadi bos sawit. Ternyata bukan game doang ya. Bukan. Oke, ini nih. Ya. Oh, mau jadi bos sawit, siap. Batu bara juga mungkin mau, Kak? Kalau batu bara kayaknya aku nggak ngerti sistematisnya ya. Oh, baik. Iya. Oh, jadi berarti ada mimpi-mimpi di luar sana ya. Tadi by the way aku belum nanyain loh, Kak. Sebelum berkarir di dunia game ini, pernah nggak sih kayak mau, udah deh, kayaknya ini game putus asa nih gitu ya. Pengen belok ke mungkin pekerjaan-pekerjaan lain gitu di bidang lain? Nggak pernah sih Kak, justru aku ninggalin kerjaan utamaku buat game ini. Oh wow, nah itu pas pakem banget itu kenapa Kak? Apakah emang udah menghasilkan, udah kelihatan atau nekat aja gitu? Nekat, soalnya misalnya penghasilan aku dulu tuh 10 juta, tapi waktu masuk ninggalin pekerjaan aku yang 10 juta ini malah dapatnya gajinya cuma 2 juta. Sehingga aku turnamen tuh harus menang. Setiap turnamen tuh harus menang supaya dapat prize pool ya. Yap. Tapi itu sebagai acuan dong ya. Makin effort lagi, makin lebih lagi, kayak gitu kan? Gue harus menang. Kalau enggak gue mati nih gitu. Iya bener. Wow. Sebuah tantangan ya. Iya. Nggak taunya malah naik gitu gamenya. Iya. Oke, jadi selain punya ambisi, ternyata juga harus ada yang dikerjain gitu loh, latihan lebih rajin lagi. Karena kalau enggak, apa yang udah dikorbanin jadinya sia-sia. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhir, atau enggak ini kita tanya nanti aja deh, kita mau nanyain project-project ke depan. Tapi sebelumnya Q&A dulu dari sahabat Daihatsu yang sudah masuk hari ini. Ternyata sudah dipilih nih beberapa pertanyaannya. Ada Muhammad Hasan Basri. Katanya apa saja perangkat yang menunjang untuk menjadi content creator yang selalu online? Apakah ada mic-mic gitu buat kayak podcast gitu Kak? Tadi kan aku lihat tuh ada mic yang di depan gitu kan? Terus apakah harus kayak Kakak punya studio supaya kedap suara nggak berisik, itu motor, anjing apa semua di depan gitu kan? Sebenarnya perangkat yang mendukung untuk jadi apa sih tadi Kak? Sorry, maaf. Jadi seorang content creator, mungkin content creator yang khusus game gitu ya? Sekarang itu aku punya teman yang cuman boleh sebut merek Kak? Boleh nggak guys? Boleh, silakan Kak, katanya cuman punya temen yang cuman pakai HP Vivo. Oke. Dia sekarang udah jadi streamer terkenal. Dia nggak bisa main. Bener-bener mainnya seadanya aja lah. Terus dia tuh mantan kuli bangunan. Dia pakai HP Vivo itu tuh untuk dapat banyak viewer. Nggak pakai kamera, nggak pakai webcam, nggak pakai komputer, cuman modal HP itu doang. Iya. Wow. Berarti... Jadi sebenarnya bukan dari devices sih, lebih ke pembawaan sama diri, niat kalian juga, terus effortnya. Benar. Ya mungkin dari teman-teman yang di sini nih ikutan kelas ini, mulai aja dulu gitu ya. Biasanya orang tuh kayak punya cita-cita ini itu, tapi first stepnya nggak dilakuin dulu. Ya udah mulai aja dulu. Apa yang kita punya dulu. Nanti kalau misalnya udah ada cuannya, baru beli yang bagusan. Iya kan, betul. Banyak belajar dari orang. Habis itu ya semangat gitu. Ya benar. Nah tapi kalau tadi aku nontonin konten Kakak gitu ya, ini berkelanjutan juga dengan pertanyaan dari sahabat Daihatsu gitu. Kan tadi kita tuh enak banget ngeliatin video Kakak gitu ya, kalau lagi streaming. Terus itu kan pasti ada
ada part-part yang juga diedit gitu kan, yang masuk ke YouTube gitu. Nah, ini Wulan bertanya, sedikit tips dong buat ngedit video gaming yang enak buat ditonton. Kayak gimana sih, apa yang harus mungkin didahulukan gitu? Kalau jujur aku sih nggak bisa ngedit, Kak. Oh gitu? Aku itulah gunanya editor, Kak. Oh, oke. Nah, tapi kalau misalnya waktu awal-awal belum punya uang untuk bayar editor gimana, Kak? Udah punya uang sih, Kak. Aku buat YouTube tuh waktu udah di EVOS. Oh, oke. Kalau untuk pemula yang nggak bisa ngedit tapi pengen YouTube, ya nggak usah diedit. Mentah-mentah aja masukin. Setuju. Karena 48 menit yang kakak bikin sama geng kapak, bukan? Iya, karena viewer aku pun kebanyakan mintanya requestnya nggak usah diedit, langsung mentah aja gitu. Biar mereka tuh gamenya berjalan, misalnya gamenya 20 menit nih, mereka mau lihat semua gitu. Kalau mereka yang part mereka nggak suka, mereka bisa skip sendiri gitu. Bener. Dan kayaknya followers kakak ini kan udah militan banget gitu ya. Soalnya kan banyak tuh inside jokes-nya pas bikin video sama geng kapak. Dan aku liatin komennya tuh kayak pada ngerti gitu loh. Jadi iya. Memang followers nih udah ngikutin banget gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin tipsnya adalah temuin style kalian sendiri gitu ya. Iya. Mungkin kalau misalnya belum ada cara untuk ngedit, sebenarnya sekarang handphone pun sudah cukup ya untuk ngedit. Ada beberapa aplikasi juga yang gratis gitu. Pakai aja dulu yang gratis, nggak usah yang pro gimana. Gitu. Itu bener banget guys. Sama satu lagi Kak, yang paling penting itu tuh jangan peduliin omongan orang. Iya benar. Karena orang itu tuh sebenarnya apa ya, cuma bisa memberikan komentar mereka, tapi mereka nggak tahu aslinya gitu seperti apa gitu. Jadi harus tetap semangat aja lah, nggak peduli kanan kiri gitu. Maju aja terus gitu. Yang paling penting itu kan sih. Yang komen juga kayak bisa ya kan seperti kita. Belum tentu berani juga bikin kayak konten. Apa ya? Ya seperti contoh nih, rumah kok kayu. Ya udah, pamerin aja rumah kayu lu gitu kan. Itu salah satu yang menurut gua harus seperti itu gitu loh. Yap. Akhirnya juga bisa jadi ciri khas nggak sih Kak menurut Kakak? Jadi kayak tuh si Kenny rumah kayu gitu kan. Iya, betul. Jadi ciri khas gitu. Nggak usah malu dengan apa yang kita punya, guys. Betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini kayaknya followers kakak juga, namanya Agung Darmawan, katanya, halo Ler, tanggapan keluarga seperti apa di awal terjun jadi gamers? Wah, keluarga sih sebenarnya udah capek ya sama aku. Dulu itu aku SMP, SD belum sih SD masih kayak nyoba-nyoba main doang. SMP sama SMA yang paling parah. Itu bener-bener kayak dalam 1 tahun aku bisa nggak masuk sekolah tuh 60 kali. Wow, berarti hampir 2 bulan ya. Sekolah kan cuma 3 bulan. Iya. Nggak masuknya 2 bulan, baik. Itu bener-bener aku ketagihan banget main game. Jadi bener-bener edik. Itu sebenarnya nggak baik sih. Ya. Dan yang didapat juga sebenarnya keseruannya doang. Tapi kan sekarang udah bisa buktiin kan Kak? Iya, sampai mama tuh capek marah, sampai marah terus setiap hari, sampai akhirnya tuh ya aku berhenti main game, aku kerja gitu. Ketemu Mobile Legends, main lagi. Emang kebiasaan sih Kak. Save my life. Ya. Tapi ketika kayak tahu sekarang gitu ya bisa menghasilkan dan menjadi yang salah satu di look up juga gitu di dunia game gitu. Keluarga tahu nggak sih Kak dan apa responnya setelah itu? Oh, bangga sekali Kak. Langsung mendewa-dewakan game. Keponakan langsung tuh main game aja nggak apa-apa. Tapi ada jamnya ya gitu. Iya. Dulu kan kayak malu-malu gitu kalau ketemu orang gitu kan. Iya. Anak gue main game terus. Sekarang kalau kenalin ke orang, anak gue tuh gamer. Iya, dasar mama. Tapi kalau misalnya nanti punya anak juga nggak apa-apa dong. Berarti kalau misalnya anaknya jadi gamer.
Zaman Wih. sekarang kan anak kan kayak berkreasi lah gitu. Betul. Zaman sekarang Keren mah banget nih. disupport. Oke. Lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Wulan Aprilia, katanya aku lagi bikin tim e-sport. Gimana Kak caranya biar performanya konsisten? Apakah suka mabar, apakah harus suka ngobrol, atau apa gimana Kak? Tim e-sport. Sebenarnya sih kalau awal mula tim itu tuh terbentuk dari chemistry dulu ya. Yang penting tuh kayak satu sama lain tuh harus mempunyai visi misi yang sama, harus kayak satu pikiran lah. Maksudnya gini, misalnya Eri atau Rapli mikir langkah ke depan mau ngapain, gue udah tahu tuh apa pikiran mereka tanpa aku tanyain. Ngerti nggak sih maksudnya Kak? Iya benar. Nah, Kayak jadi udah kayak ada koneksi gitu ya? Iya, harus itu penting banget. Nomor 2 baru skill. Skill itu tuh rata-rata kayak bisa di-upgrade lah. Kalau lu emang serius banget, kayak lu sekarang kan balik lagi Kak, udah banyak konten tuh yang jago-jago banget. Jadi lu bisa pelajarin dari situ. Gitu. Kalau orang jago banget sekarang tuh udah banyak banget Kak di Mobile Legends. Benar. Harus mungkin ketemuin ciri khas juga. Kalau misalnya udah ada satu grup itu, mungkin dicari lagi kelebihan-kelebihan dari satu tim itu gitu kan. Dan paling penting itu sih, aku sebenarnya agak penasaran gitu Kak. Ketemu geng Kapak ini sesering apa sih bisa sampai kayak belum ngomong aja lah dia udah bisa tahu pikiran gue. Iya. Gitu. Sebenarnya ketemu sih nggak jarang sih Kak, cuman pas meeting doang atau apa. Cuman kalau benar-benar ngobrol tuh tiap hari, bener-bener tiap jam. Karena ada gitu ya? Iya, ada grup chat, kita bahas-bahas apa gitu, nggak harus bahas juga. Kadang sarkas-sarkasan, kadang bercanda-bercandaan gitu. Iya. Terus tiap hari juga nge-live bareng, jadi ngobrol satu sama lain. Ya, kayak gitulah, Kak. Iya, oke. Nah, selanjutnya udah kayak pacaran Kak. lah. Udah pacaran tapi berlima ya, oke. Iya. Tapi Kak, kalau misalnya nih, tadi kan Kak Marsha sempat bilang gitu, kalau misalnya keluar rumah gitu, nggak bawa handphone deh, supaya kayak nggak terganggu juga gitu kan, pengennya kerja, kalau sekarang main sama dengan kerja gitu kan. Kalau misalnya lagi santai, lagi nggak streaming, lagi kayak ya udah lagi pengen keluar aja jalan-jalan sama Kak Cai misalnya kayak gitu. Biasanya apa sih Kak yang dilakukan? Ke pantai Kak atau ngapain? Soalnya kalau orang santai itu kan main game. Nah, aku pengen nanya nih, kalau gamer santai ngapain ya gitu? Aku santai sih kadang karaoke ya, sering karaoke sih. Iya. Karaoke melepas riak-riak teriakan ini. Nyanyi, kadang sering nonton, aku hobi banget nonton. Sama kalau jalan-jalan keluar itu tuh kuliner. Oke, makanan apa yang paling suka? Bakmi. Oh, bakmi. Udah DNA ya, kita udah DNA banget. Iya, tapi akhir-akhir ini lagi diet Kak, jadi nggak pernah makan bakmi lagi, sedih aku. Oh, baik. Iya. Iya deh, kayaknya buat para gamers nih tolong kurangi bakmi gitu ya, karena kalian terlalu banyak duduk ya kan. Iya, betul. Gak bisa di-digest itu sih mie. Iya, mulai membesar nih perut nih Kak. Apalagi semenjak pandemi, kata kakak kan jarang-jarang keluar tuh. Oh, makin banyak lagi yang ditimbun ya. Jadi jalan-jalan paling ya hobi ke kapal, snorkeling, diving, gitu Kak, doyan. Oke, tuh guys, mungkin yang bertanya-tanya kalau gamer ngapain sih waktu senggangnya? Bukan main gamenya, mencari kesibukan yang lainnya. Betul. Oke, mungkin ini akan menjadi pertanyaan kita terakhir ya. Pertanyaan kita semua pastinya. Udah penasaran banget nih. Kan geng Kapak ini umurnya masih seumur jagung, ya kan? Baru gitu kan. Tapi kayaknya potensinya udah nontonin videonya aja kayaknya udah bakal jadi champion nih gitu kan. Kira-kira projectnya apa? Terus pertanyaan terakhir adalah bakal ikut MPL season 8 gak sih geng Kapak gitu kan? Coba Kak, boleh ceritain ke kita. Projectnya sih nggak muluk-muluk kayak sebenarnya. Projectnya langsung relate aja. Kita mau ngejar ketertinggalan dari RRQ EVOS sih. Oke. Kita mau ngejar RRQ EVOS, abis itu
untuk project selanjutnya kita mau join MPL. Jadi kita minta doanya juga buat kalian semua, semoga bisa, karena untuk slot itu udah susah banget Kak, untuk join MPL tuh udah susah banget. Jadi ini kita lagi usahain untuk beli tim yang udah ada di MPL untuk menjadi GPX. Oke. Lagi rekrut tim gitu ya? Oh iya, ini rekrut tim. Orang rekrut player ya, rekrut tim. Jadi kita mungkin ya beli tim lah, bukan beli slotnya. Jadi. Iya. Wow, sukses Kak. Ini due date-nya kapan kira-kira? MPL season 8 mungkin. Doain aja. Kan waktunya mepet banget nih, mepet banget. Berapa bulan lagi sih? Agustus kan udah MPL lagi. Oke. Jadi kalau misalnya sampai akhir Juni ini belum ada kayak ya mungkin nantilah Kak. Oke, baik. Tiba-tiba kita serius gitu ya. Ya intinya kalau as soon as possible lah. Soalnya kita juga mau secepatnya, tapi nggak segampang itu untuk merubah tim gitu loh, butuh waktu. Ya. Butuh adjustment juga. Iya, butuh waktu. Ya, oke. Sebenarnya dari kedua belah pihaknya udah oke, cuman tinggal urusan surat menyurat itu loh. Oke. Tuh guys, udah sampai dibocorin sampai segitu ya kan. Berarti excited dan optimis ya Kak ya? Ya. Untuk main lagi ya. Mantap. Amin. Jadi minta doanya aja buat semua yang lagi nonton ya. Nah Kak, pesan terakhir dong buat teman-teman yang nonton hari ini, sahabat Daihatsu yang merupakan mungkin gamers awal atau mungkin gamers profesional juga, boleh Kak, silakan. Biar semangat semua. Pesan kesannya, kalian semua harus pede. Tiada lain, tiada kedua tanpa pede. Pede akan diri sendiri itu penting. Dah. Pede aja lagi, pede lagi. Pede ya. Pede. Oke, Kak Marsha, thank you so much. Thank you banget, Kak Kenny. Aku senang banget bisa ngobrol sama kakak. Salam sama Kak Cai, salam sama geng Kapak. Semoga sukses MPL season 8. Maju terus. Yeay. Makasih banyak Daihatsu juga. Thank you. Semuanya inspiring kelasnya. Semoga membantu ya. Amin. Oke, itu dia sahabat kelas inspiring kita pada sore hari ini. Semoga sahabat semua mendapatkan nilai-nilai. Juga tadi kan kata Kak Marsha, yang penting pede aja gitu kan. Yang penting mulai aja dulu dan jangan dengerin kata orang lain. Karena menjalani hidup kita akhirnya kan kita sendiri gitu ya. Nah, buat sahabat jangan lupa juga nih buat follow Instagram dari Daihatsu di Daihatsu IND. Sekali lagi di Daihatsu IND. Dan juga subscribe YouTube Daihatsu sahabatku. Pantengin terus sosial medianya karena kita bakal banyak banget inspiring class lainnya. Oke deh kalau gitu, terima kasih semua sahabat. Kita sampai jumpa di inspiring class berikutnya. Aku Kenny Jafar, pamit undur diri. Bye-bye, stay safe.